Kamis malam Gunung Kelut meletus. Abu vulkaniknya menyebar tak hanya di Jawa Timur, melainkan hingga ke Jawa Tengah, Yogyakarta, bahkan sebagian wilayah Jawa Barat. Untuk mengetahui seperti apakah karakteristik letusan Gunung Kelut, berikut kami putarkan cuplikan dialog program Prime Time Jumat kemarin bersama pakar Gunung Api dan Panas Bumi ITB, Asnawi Nasution. Bicara soal Gunung Kelut kemarin ini saya sampai mikir ini mungkin kejadiannya masih seperti 2007. Saya di sana waktu itu Pak Asnawi. Itu letusannya cuma pluk begitu aja, cuma ada asap sedikit aja. Nah, waktu itu dikatakan bahwa sebetulnya ada sesuatu yang menahan apa namanya letusan gunung menjadi tidak eksplosif seperti itu. Nah, kalau kita melihat yang sekarang ini nampaknya yang menahan itu terbongkar semuanya. Artinya ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang 2007. Itu yang terjadi, Pak. Sebenarnya kalau kita ikuti kasusnya Kelut itu memang secara umum kalau kita ikuti sejak 1900 itu umumnya eksplosif. Umumnya eksplosif. 1919 yang bisa diikuti kan, kemudian 51, 66 bahkan 90. Memang tahun 2007 kita coba itu memperkirakan kemungkinan eksplosif, ternyata tidak. Kemungkinan besar akibat tekanan dari gasnya. Tekanan gas itu kemungkinan diakibatkan oleh komposisi mahmanya yang relatif lebih basah, kita bilang. Sehingga akumulasinya menjadi naiknya kubah lava. Memang ada letusan sedikit yang kita sebut letusan freatik waktu itu, tahun 2007 itu. Sehingga terbentuklah kubah lava. Habis itu diam. Diamnya itu juga dapat menahan aktivitas gas yang dari dalam. Aktivitas gas itu sudah tentu magma yang naik ke permukaan. Tertahan dia oleh kubah lava. Kalau tidak salah itu informasinya sekitar 8 sampai 10 juta meter kubik. 8 sampai 10 juta meter kubik terakumulasi di dalam kawah itu sendiri. Nah, berikutnya itu ada air berikutnya. Airnya hanya sedikit, yang sebelumnya hanya danau kawah kan. Setelah 2007 itu terjadilah bentuk kubah yang kita lihat tadi sudah disajikan di dalam highlight pertama tadi. Saat ini memang sebenarnya itu tidak terjadi ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Memang sejak 2 minggu yang lalu kita dapat berita bahwa aktivitas seismik di Kelut itu sudah mulai dari waspada meningkat. Memang dan itu meningkatnya kayaknya cepat sekali ya, dari waspada sampai ke awas itu kayaknya. Itu memang kita biasanya vulkanologi itu atau pemerintah itu melihat seismisitasnya. Tidak bisa mereka itu langsung menyatakan awas karena ini berdampak sosialnya sangat tinggi. Hanya memang kalau terlalu pendek memang susah bagi masyarakat untuk melakukan penyelamatan diri atau persiapan. Tapi kan 2 minggu sebelum itu sudah diinformasikan kepada masyarakat ya. Ini kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini nampaknya memang tenaga yang dikeluarkan pada tadi malam ini jauh lebih besar dibandingkan letusan pada sebelumnya 2007. Itu benar sekali. Apakah itu disebabkan oleh tersumbatnya oleh kubah lava itu sendiri atau yang lain? Memang saat ini kita sulit menyatakan bahwa sumbat lava sudah terbongkar sebagian atau masih utuh, itu kita belum tahu karena belum ada yang sampai saat ini bisa melihat kawah itu sendiri, itu yang kesulitannya. Ini belum terlihat karena memang abu vulkaniknya masih sangat pekat, masih sangat berbahaya seperti itu? Sangat panas, betul. Sangat panas. Panas kan, jadi kita itu kalau air piroklastik yang dekat dengan itu bisa 400 derajat Celcius. 400 derajat Celcius. Yang berada di sekitar gunung itu. Kalau yang sudah agak jauh, sekitar 5-7 km mungkin sudah semakin dingin. Tapi kalau dekat itu, numpuk aja di pos gunung api, mungkin Bapak sudah pernah ke sana, itu lebih dari 5 cm. Lebih dari 5 cm. 5 cm. Makanya sebagian itu katanya pos itu bolong-bolong. Dan apakah ancaman ini masih akan terjadi? Artinya masih akan ada susulan-susulan, Pak? Kalau kita lihat kasusnya Kelut sendiri, memang dia sangat berbeda karakteristiknya dibandingkan gunung-gunung lain. Kayak Sinabung itu kan dia berulang. Lama 4 bulan. Ini kalau kita lihat letusan-letusan sebelumnya 2 minggu maksimum 3 minggu sudah berhenti dia. Itunya itu. Nah, sekarang hanya kita ikuti terus dari seismisitasnya, dari aktivitas kegempaannya. Itu yang sedang mungkin teman-teman di pemerintahan atau di PPMBG terus memantau bagaimana aktivitas magma ini bergerak ke permukaan, apakah dia akan membuat eksplosif
lagi yang lebih besar atau biasa. Kalau asumsi-asumsi sebelumnya memang akan sama dengan 90 awal, tapi ini jauh lebih besar. Sehingga volume material yang dikeluarkan yang saya dengar tadi lebih besar dari 100 juta meter kubik. Itu yang ini. Otomatis volume yang menyebar juga tergantung arah angin. Artinya memang saat ini bagaimana ini masih harus terus dipantau, Pak ya? Harus terus dipantau. Nah, saya kira. Ini, ya kalau kita melihat kan statusnya juga masih belum diturunkan. Nah, ini artinya memang belum saatnya masyarakat untuk merasa aman untuk pulang ke rumah mereka. Belum, terutama yang di areal yang ditentukan pemerintah tadi 10 km. 10 km. Ya, karena karena bentuk kawah kelut itu kan agak membundar dia kan. Sehingga dikhawatirkan kalau dia explosion kemudian ada kolaps, yang kolapsnya itu menjadi wedus gembel atau awan panas, yang dikhawatirkan itu yang menyebabkan kampung-kampung terdekat itu akan terlanda. Itu aja yang dikhawatirkan oleh pemerintah atau PPMIG. Baik Pak Asnawir, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Rudi. Terima kasih.